Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Yuk, eh, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur untuk kesaksian, yaitu kapan saksi itu dibawa ke persidangan. Karena ini masih menjadi banyak pertanyaan dan kadang orang masih bingung. Ada yang baru sidang pertama itu sudah membawa saksi, akhirnya saksinya nggak diminta keterangan oleh majelis hakim. Setelah itu sudah keluar biaya, sudah memberikan uang transportasi dan uang makan kepada saksi, dan setelah itu tidak diberi keterangan. Jadi daripada nanti Anda salah dalam agenda sidang, jadi saya akan menjelaskan kapan saksi itu dibawa ke pengadilan dan siapa saja saksinya. Oke. Untuk agenda persidangan itu kesaksian itu jarang sekali dan tidak mungkin kesaksian atau agenda pembuktian itu langsung sekali sidang. Kemarin ada yang hubungi saya dan katanya baru panggilan sidang pertama dia sebagai pihak penggugat, setelah itu langsung disuruh membawa saksi oleh bagian informasi dan bertanya kepada saya apakah itu benar. Dan menurut saya untuk kesaksian di hari pertama atau di sidang pertama itu menurut saya tidak mungkin. Kenapa kok seperti itu? Karena saya yakin entah pihak tergugat atau termohon itu hadir atau enggak, di sidang pertama itu pasti masih agenda mediasi. Ketika pihak tergugat atau termohon tidak hadir, itu nanti pasti agendanya akan ditunda, hanya keterangan apakah sudah yakin mengajukan gugatan atau permohonan. Setelah itu ditunda, akan dipanggil lagi secara sah dan patut pihak tergugatnya atau termohonnya. Dan ketika misalnya tidak hadir lagi, biasanya untuk sidang kedua biasanya langsung disuruh membawa saksi. Ketika tidak hadir pihak tergugat atau termohonnya, baru agenda sidang kedua langsung membawa saksi dan buktinya apa saja ya. Untuk saksinya boleh dari siapa saja. Kalau misalnya di hukum perdata memang salah satu saksi yang dilarang adalah sanak keluarga yang memiliki hubungan darah semeda ya. Namun untuk perkara perceraian dikecualikan, karena untuk perkara perceraian itu yang mengetahui seluk keluarga itu adalah teman-teman dekat, keluarga dekat, anak atau ayah, maka keluarga diperbolehkan memberikan kesaksian di pengadilan untuk agenda kesaksian ya, untuk sidang perceraian. Namun untuk kesaksian di hari pertama seperti pertanyaan tadi itu jarang sekali dan tidak ada. Jadi bagaimana lebih baiknya kapan saksi dibawa? Menurut saya kapan saksi dibawa dan apa sidang selanjutnya, karena agenda sidang selanjutnya itu sesuai dengan tidak pakem sesuai dengan hukum acara perdata yang mediasi, setelah itu jawaban, replik, duplik, pembuktian, setelah itu kesimpulan. Seperti itu tidak selalu seperti itu, karena kadang replik dupliknya dipotong oleh majelis hakim karena masih berpegang teguh pada permohonan dan gugatan. Jadi replik dupliknya tidak ada, langsung ke agenda pembuktian. Jadi langkah terbaik silahkan tanyakan kepada majelis hakim saja. Untuk agenda minggu depan itu apa majelis hakim? Apakah saya harus bawa saksi, ataukah saya harus membuat jawaban, apakah saya harus membuat replik, apakah saya harus membuat duplik, apakah saya harus membuat kesimpulan, dan apakah siapa yang harus saya bawa? Itu langsung aja ngikut aja dengan agenda yang sudah ditentukan majelis hakim, karena tidak selalu pakem dan tidak selalu kaku ya. Maksudnya tidak harus setiap ada jawaban itu harus ada replik dan duplik. Kadang replik duplik itu enggak ada, dan kadang juga tidak ada jawaban langsung ke agenda pembuktian, kadang juga tidak disampaikan secara tertulis juga secara lisan dan langsung ke agenda kesaksian, dan kadang juga tidak ada kesimpulan dan langsung agenda musyawarah majelis dan putusan. Seperti itu. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa, ikuti aja majelis hakim sebagai ketua sidang di perkara Anda, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.